Hiperpigmentasi. Hiperpigmentasi itu apa sih? Ya, hiperpigmentasi itu dapat didefinisikan adalah suatu keadaan bertambahnya jumlah melanin pada lapisan kulit yang mengakibatkan perubahan warna kulit menjadi lebih gelap. Ada yang mengatakan bahwa hiperpigmentasi itu tidak berbahaya, tetapi tidak elok dipandang, gitu. Karenanya hiperpigmentasi dihindari. Kemudian definisi lain adalah merupakan kelainan pigmentasi kulit yang sering dikeluhkan. Keluhnya terutama adalah dari segi estetik, gitu ya. Sebetulnya hiperpigmentasi ini kalau kami amati merupakan adaptasi tubuh yang normal, gitu ya. Seperti misalnya kalau kita mengkonsumsi makanan yang kotor, maka tubuh akan beradaptasi dengan gerakan peristaltik khusus yang lebih cepat untuk mengeluarkan kotoran tersebut atau yang kita sebut sebagai diare, begitu ya. Atau ketika ada udara kotor begitu ya, kita batuk, itu kan respon normal juga dari tubuh ya. Nah, sama ini juga hiperpigmentasi diantaranya merupakan adaptasi normal dari tubuh walaupun tidak sempurna. Ada yang mengatakan adaptasi yang tidak sempurna karena ya tidak elok dipandang lah seperti itu ya. Bahkan hiperpigmentasi ini dapat menjadi indikator eh, apa oh, terjadi hiperpigmentasi nih. Ada apa gerangan? Apakah terpapar sinar UV ataukah mengkonsumsi obat dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian cara mencegah hiperpigmentasi. Nah, ini penting bagi kita Bapak Ibu teman sejawat apoteker, apalagi teman-teman yang eh, owner apotek begitu ya. Jadi tidak hanya PIO tapi juga bisa PIK. PIO itu kan eh, apa? pe- pemberian informasi obat gitu ya. Nah, tidak hanya PIO tapi juga sekarang ada PIOK lah, eh, pemberian informasi obat dan kosmetik gitu ya. Pelayanan informasi obat, maaf ya. Nah, pencegahan hiperpigmentasinya seperti apa? Pertama, menghindari faktor-faktor penyebab hiperpigmentasi seperti obat-obatan, polusi, asap rokok dan lain-lain. Dulu itu waktu saya sama istri ke kampung begitu ya, saya suka lihat wajah kulit istri saya kok kalau di kampung tuh lebih cerah gitu ya. Kenapa itu ya, waktu itu masih belum paham lah. Oh, ternyata kalau kembali ke Jakarta begitu ya, polusinya lebih banyak lah, polusi udaranya dibandingkan dengan di kampung kami di daerah Kuningan, Pangandaran. Oh, jadi itu rupanya begitu ya. Nah, kemudian perlindungan terhadap sinar matahari. Teman-teman menggunakan tabir surya yang cocok gitu ya, baju lengan panjang, topi, dan lain-lain. Kemudian mengkonsumsi antioksidan seperti buah-buahan, suplemen, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini adalah whitening agent yang biasa digunakan. Ya, tapi di sepengetahuan kami, di sini ada beberapa whitening agent yang termasuk ke dalam farma atau obat-obatan gitu ya. Sedangkan di yang lainnya memiliki positive list daftar yang diperbolehkan oleh BPOM. Yang sebelah kiri ini adalah sintesis, yang sebelah kanan ini adalah contoh dari whitening agent atau pencerah kulit yang berasal dari natural. Whitening agent seperti hidrokinon, arbutin, retinoid acid begitu. Hidrokinon di apotik barangkali bentuknya salep gitu ya. Begitu juga dengan tretionin, sorry ini salah. Kemudian ascorbic acid, vitamin C, kojic acid, azelaic acid, niacinamide dan lain-lain. Sementara yang naturalnya adalah sidafodil, arbutin yang berasal dari ekstrak Arbutus unedo dan spesies lainnya.
bunga temulawak, teripang, cendana merah, persik, berbau darat, atau dari apa namanya dari tumbuhan, ganggang, atau hewan lain. Masih banyak ya. Dan ini menjadi apa namanya tantangan buat kami para akademisi untuk mencari apa namanya whitening agent yang lebih baik dari yang ada, lebih baik daripada hidroquinon gitu ya. Misalnya Pak Kris, tolong carilah pitohidroquinon Pak yang lebih baik lagi, tapi apa namanya selevel dengan hidroquinon, kurang lebih seperti itu. Nah ini dia hidroquinon. Hidroquinon itu memang dikatakan sebagai gold standar terapi untuk hiperpigmentasi. Menghambat sintesis melanin dengan menghambat enzim tirosinase, kemudian mengganggu pembentukan melanosom, menghambat sintesis DNA dan RNA dalam melanosit. Jadi hidrokinon itu ya dapat dikatakan sebagai sitostatik bagi melanosit. Nah, pada konsentrasi 2% hingga 5% dapat menyebabkan efek samping yang tidak diinginkan seperti iritasi dermatitis, dermatitis kontak, pigmentasi pasca inflamasi, okronosis, dan perubahan warna kuku. Ini cukup prihatin terus terang saja ya. Kenapa? Karena eh, sejawat apoteker tentu tahu banyak beredarnya kosmetik-kosmetik palsu atau kosmetik-kosmetik abal-abal yang mengandung hidrokinon. Tidak boleh itu kosmetik mengandung hidrokinon. Karena memang hidrokinon ini obat dan obat atau bahan obat tidak boleh ada dalam kosmetik. Kemudian gimana kalau di klinik kecantikan? Ya, klinik kecantikannya harus paling tidak ada apoteknya. Jadi paling tidak kalau memerlukan hidrokinon, hidrokinonnya itu apa bersama-sama dengan kosmetik digunakan. Ya, ada yang dicampur di apotek ya. Di apotek itu ada yang dicampur secara resentuparatus, dibuat segar gitu, bukan diberikan hidrokinon yang di dalam kosmetik. Ya, tentunya hidrokinon ini kita percaya bahwa di tangan profesional yang tepat gitu ya, dokter spesialis kulit kelamin, efek samping yang cukup berbahaya seperti okronosis, penumpukan penumpukan pigmen pada kulit. Jadi bukan hiperpigmentasi lagi, tapi penumpukan itu dapat dihindari. Nah, ini juga nanti di peran strategis teman-teman setiap sebagai apoteker akan kami singgung ya. Kita sebagai apoteker di apotek dapat menjelaskan tentang apa namanya kosmetik dan juga bahaya hidrokinon yang terdapat pada kosmetik yang tidak bermerek. Kan terkadang ada apa namanya, bukan terkadang ya saya sebutnya, banyak orang yang beli kosmetik itu di toko begitu ya. Oh, pakai kosmetik ini aja, namanya apa? Nggak pakai nama dia, nggak ada labelnya. Tapi 3 sampai 5 hari bener loh putih begitu ya. Tapi setelah itu pemakaian jangka panjang timbul deh akronosis. Gitu. Kalau sudah akronosis, datang ke klinik, ke profesional, ya kan, apa dia harus mendapatkan penanganan yang relatif lebih lebih kompleks daripada sebelumnya begitu ya. Saya cukup prihatin juga. Banyak juga kalau saya ikuti apa BPOM melakukan tindakan penangkapan begitu ya atau pengambilan kosmetik-kosmetik yang mengandung hidrokinon gitu. Kemudian ini niacinamide ya. Niacinamide ini atau komponen atau vitamin B3 sorry menghambat transfer melanosom ke keratinosit. Jadi ini relatif
harganya juga terjangkau dan efeknya cukup baik gitu ya. Mencegah hilangnya kelembaban dengan meningkatkan produksi seramid dan asam lemak. Jadi dia meningkatkan kelembaban kulit dengan meningkatkan produksi seramid dan asam lemak di sel-sel kulit pada epidermis. Kemudian sangat stabil di bawah paparan radiasi UV, panas, oksigen, asam, dan basa. Sangat stabil. Karena itu banyak sekali produk-produk kosmetik di pasaran yang memang mengandung niacinamide. Ketika kami berkunjung ke Korea, kami dapatkan juga banyak produk-produk mereka yang yang mengandung niacinamide gitu ya. Kalau saya berharap bahwa kosmetik Indonesia itu dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri karena memang secara kualitas, keamanan dan kualitas, keamanan, kemudian efikasi kita nggak kalah kok dengan kosmetik dari luar gitu ya. Kemudian kadar 2% dalam formulasi terbukti mengurangi hiperpigmentasi sehingga meningkatkan warna kulit yang merata dalam 4 minggu. 4 minggu ini menurut referensi. Jadi kalau misalnya 2 sampai 3 hari ya barangkali tidak menggunakan kosmetik tapi harusnya menggunakan kosmetikal atau memang hidrokinon itu kan di apotik kalau tidak salah itu masih golongan obat keras gitu ya atau menggunakan obat-obat. Kemudian dalam uji klinis 5% niacinamide memberikan 35% sampai 68% inhibisi melanosom, hiperpigmentasi menurun secara signifikan dan peningkatan kecerahan kulit setelah 4 pekan penggunaan. Jadi merawat kulit itu memang alangkah baiknya dimulai sejak dini